Hello gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru PM. Baik gengku, di video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masuk di DM saya banyak sekali yang tentang booking online tiket ferry Johor Bahru. Sebelum kita masuk ke pembahasan gengku, saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, please cek video-video saya tentang info-info TKI, info kepulangan, dan kalau geng-gengku semuanya suka, tolong tekan like-nya dan beri dukungan subscribe, karena subscribe itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang info TKI, khususnya dari Semenanjung Selatan Malaysia. Baik gengku, ada banyak sekali teman-teman semuanya yang DM inbox saya tentang betapa sulitnya booking tiket ferry online. Betul, kali ini saya akan membahas tentang tiket online, booking online di Pelabuhan Pasir Gudang. Iya betul geng, melalui aplikasi EasyBook. Perlu geng semuanya ketahui, untuk saat ini hanya satu trip keberangkatan saja, dan itu schedule-nya memang terbatas. Dan untuk slot booking online di EasyBook, memang pihak PPT atau Pelabuhan Pasir Gudang membatasi kuota untuk yang booking online. Kenapa? Sebab ada 3 jalur untuk mendapatkan tiket ferry lagi. Yang kedua adalah melalui agen penjualan tiket, dan yang booking terus di pelabuhan. Karena kalau booking online dibuka full, maka yang lainnya yang nggak bisa booking online, yang beli di agen tiket, nggak kebagian krusi keberangkatan, karena ferry pun ya memang terbatas untuk penumpangnya di musim pandemi ini. Baik yang saya akan mengangkat topik ini, mengapa booking EasyBook sangat susah. Sebetulnya bukan susah geng, di video tutorial saya pun saya sudah terangkan bagaimana cara men-booking tiket ferry untuk Pelabuhan Pasir Gudang. Di video saya seperti ini, geng semuanya bisa cek. Dan yang jadi permasalahan sekarang, kenapa setelah kita booking, kemudian kita bayar di 7-Eleven yang ada logonya Razorpay, duit sudah masuk, tapi kita tidak menerima balasan via email. Kenapa sebabnya? Kita sudah cek, nomor telepon sudah betul, kemudian alamat email sudah betul, dan setelah kita pembayaran, bukti booking tiket tidak masuk di email kita. Mengapa demikian? Baik, saya akan menjelaskan alasannya, geng. Saya akan mengambil contoh di sini sebagai 50 kota. Jadi kalau jalur booking online ini dibatasi 50 kota, kalau 50 kota, mungkin yang gagal itu adalah orang ke 50. Biasanya yang gagal adalah pembooking di nomor 50. Ini contoh, kalau kota dibatasi sampai 50. Jadi untuk pembooking yang nomor 50, karena disebabkan dia lambat membayar, dan pembooking nomor 51 dia sudah masuk, kemudian mengambil antrian, mengambil bookingannya, kemudian membayar terus, dan akhirnya pembooking nomor 41 ini sudah dapat. Dan meskipun pembooking nomor 50 tadi dia membayar di 7-Eleven, kemudian bukti pembayarannya ada, transaksinya sudah berhasil, tetap nggak kebagian tiket. Jadi begitu geng, meskipun waktu yang diberikan oleh EasyBook ini kurang dari 8 jam, karena setelah kita membooking kurang dari 8 jam harus membayar di 7-Eleven atau di sistem pembayaran lainnya. Tetapi kalau kita lambat membayar, misalnya 7 jam, kemudian pembooking belakang sudah masuk, sudah membayar, nah kita sudah mendapatkan antrian, kita sudah mendapatkan tiketnya. Dan kemudian yang pembooking nomor 50 ini, meskipun dia sudah bayar, duitnya sudah masuk, tetap nggak dapat tiket. Jadi gitu geng,
jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa sudah membayar, sudah dapat barcode-nya, sudah di-scan, sudah keluarkan duit, dan bukti transaksinya ada, tetap tidak menerima balasan dari email. Nah, gengku, meskipun ada permasalahan tadi, di video ini saya akan membagi tips untuk teman-teman semuanya, terutama yang kebanyakan yang gagal mendapatkan tiket. Ini pembayarannya yang via Reserpay atau di 7-Eleven. Kenapa? Biasanya tempat tinggal geng-geng semuanya ini jauh dari 7-Eleven. Kemudian, pengapa juga? Nah, biasanya kita membooking dari rumah. Membooking tiket dari rumah, kemudian dari rumah kita jalan, mungkin naik Grab, mungkin naik motor, mungkin naik kereta. Sampai di 7-Eleven, orang belakang sudah masuk. Pembooking belakang sudah masuk, pembayarannya lebih cepat. Misalnya pakai online banking. Nah, kita sudah lambat membayar, orang belakang sudah masuk. Memang tiket yang kita sudah booking tadi, orang lain sudah ambil. Jadi begitu, geng. Biasanya kasus yang demikian ini terjadi di pembooking yang terakhir dari kota. Tips amannya untuk mengatasi yang demikian, saya sarankan untuk teman-teman semuanya, please booking melalui EasyBook dengan sistem pembayaran Reserpay atau di 7-Eleven. Geng-geng semuanya datang di 7-Eleven dulu. Booking nggak lama, geng. Mungkin memakan waktu, kalau saya mungkin 2 menit atau 1 menit sudah selesai. Tapi untuk geng-geng semuanya kita ambil waktu 5 menit saja. Kita berjalan dulu di depan 7-Eleven, di depan toko 7-Eleven, kemudian kita tekan membooking. Setelah sudah dapat berhasil bookingan kita terus masuk. Nah, di situ kita menghemat transport atau perjalanan sebelum kita membayar di EasyBook. Jadi saya ulangi, geng. Please, untuk booking yang di EasyBook, sistem pembayaran melalui Reserpay di 7-Eleven. Geng-geng semuanya datang di 7-Eleven dulu. Datang di 7-Eleven dulu, kemudian di depan 7-Eleven tekan proses booking online, booking tiket untuk Pasir Gudang. Kemudian sudah berhasil, kita terus masuk. Di situ kita memakan waktu 2 atau 1 menit saja. Kemudian selesai pembayaran dan berhasil. Demikian tips dari saya, geng. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjawab dari sekian banyaknya pertanyaan yang masuk di DM saya, sekian banyaknya komplain yang kesulitan untuk membooking tiket di EasyBook. Semoga bermanfaat. Kalau geng-geng semuanya suka dengan video ini, tolong tekan tombol like-nya, geng. Kalau geng-geng semuanya merasa terbantu dengan konten-konten kami, dengan info yang kami berikan, tolong dukungan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang info TKI, info kepulangan buruh migran Indonesia, khusus dari ujung semenanjung selatan Malaysia. Thanks for watching. Saya akhiri video ini. Ada kurang lebihnya saya Farbim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.